Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, setelahnya khatib memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilanjutkan dengan sebuah persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, Nabi akhir zaman, Nabi yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya, sehingga cukuplah dikatakan sebagai kelompok murtadin jika saat ini masih ada sekelompok manusia yang mengaku adanya Nabi setelahnya Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam khatib pun sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman nanti, dan semoga kita termasuk yang berada di dalamnya. Selaku khatib pada kesempatan ini mengajak khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya bagi jemaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa kita di bulan Rajab yang lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat awal bulan Rajab kita sering memanjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berada di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, dan kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan hari ini di Jumat pertama bulan Ramadan ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita karena kita disampaikan kepada bulan Ramadan tahun ini. Di samping harus bersyukur, kita pun tetap harus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan memperbanyak istighfar. Mengapa? Karena pastikan bahwa Ramadan tahun ini lebih dekat kepada kematian dibanding dengan Ramadan tahun yang lalu. Kalau di antara kita ada yang mendapatkan jatah umur 65 tahun, tahun lalu baru berusia 60 tahun, tahun sekarang berusia 61 tahun, berarti kalau jatah umur di tahun lalu masih 5 tahun, sekarang hanya tinggal 4 tahun. Untuk itu, mari kita sama-sama memperbanyak istighfar, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah dan tidaknya, tetapi juga memiliki adab tertentu yang berpengaruh terhadap puasa yang diterima oleh seseorang, yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima oleh seseorang. Artinya,
adab berpuasa sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita. Adabus siyam tayyibul ghida wa tarkul mira wa mujanabatul ghibah wa rabdul kibbi wa tarkul adza wa sawnul jawarihi anil qaba'i. Kata Imam Ghazali, ada 6 adab berpuasa. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik, yang sering kita kenal dengan makanan yang halalan thayyibah. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja halal secara syar'i. Suatu makanan dikatakan baik buat seseorang, belum tentu baik buat orang lain. Salah satu contoh, makanan pedas buat seseorang mungkin baik, karena setelah memakan makanan pedas, dia menjadi semakin bersemangat, ya, bahkan meningkatkan konsentrasi yang luar biasa, sehingga setelahnya berbuka puasa bisa menghabiskan 2 juz Al-Quran sebelum melaksanakan tarawih. Tapi buat orang tertentu, makan makanan pedas bisa menyebabkan sakit perut, bisa terganggu mahnya. Nah, untuk orang yang seperti itu, maka makan makanan yang pedas tidaklah baik, walaupun makanan pedas itu diperoleh dengan cara yang halal. Jadi thayyib buat seseorang belum tentu thayyib buat yang lainnya. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, adab berpuasa itu adalah menghindari perselisihan. Pertengkaran atau perselisihan bisa terjadi kapan saja. Tetapi orang yang berpuasa sangat dianjurkan menjaga kesucian bulan Ramadan dengan tidak melakukan pertengkaran. Untuk itu, perlu kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran. Hal ini sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah SAW, wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah inni shaimun, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Katakan sebanyak 2 kali. Sehingga dengan kata-kata seperti itu, semoga orang yang ngajak bertengkar dengan kita bisa paham bahwa sebetulnya kita tidak mau bertengkar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, adab berpuasa itu adalah menjauhi ghibah atau menggunjing. Menggunjing orang lain di bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi dilakukan selama bulan Ramadan. Bahkan menggunjing ini bisa jadi membatalkan pahala puasa kita. Akan tetapi menggunjing yang dapat membatalkan pahala puasa dan bila dilakukan merupakan tidak beradab saat berpuasa, ini ada batasannya, yaitu dzikruka akhakal muslim bima yukrihuhu. Menggunjing yang dapat membatalkan pahala puasa dan bila dilakukan merupakan ketidakberadaban saat berpuasa adalah menceritakan saudara kita sesama muslim dengan sesuatu yang tidak disukainya. Berarti kalau yang diceritakannya itu bukan sesama muslim dan bukan dengan sesuatu yang menyebabkan membencinya saudara sesama muslim kita, maka itu tidak termasuk yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang keempat, yang merupakan adab berpuasa itu adalah menolak berkata dusta. Ini adalah merupakan hal penting, sebab ketika kita berkata dusta, sekali berkata dusta, maka kita akan menutup dusta berikutnya dengan dusta-dusta yang lain. Dusta bukan hanya dilakukan oleh lisan, bisa jadi dilakukan oleh tulisan. Sehingga
dalam adab dusta ini ada korupsi yang harus kita tinggalkan. Mengapa? Karena biasanya orang yang korupsi pun melakukan laporan-laporan palsu yang seharusnya misalkan yang dilaporkan itu adalah 1 juta, dia melaporkannya 950.000, berarti di situ ada dusta. Yang kelima, yang menjadi adab puasa itu adalah tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara lisan maupun secara fisik merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah, dengan menahan dahaga dan lapar, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Kemudian yang keenam, yang menjadi adab puasa itu adalah menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak digunakan untuk maksiat, seperti memukul, mencuri, atau untuk nunjukin orang lain, sehingga dengan nunjukin kita kepada orang lain menyebabkan orang lain itu sakit hati. Kaki kita tidak dipergunakan untuk berjalan ke tempat maksiat. Mata kita tidak dipergunakan untuk melihat segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk melihatnya. Telinga kita tidak dipergunakan untuk mendengar segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk mendengarnya. Singkatnya, jangan sampai ketika kita berpuasa tapi kita tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal atsu wal ju. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apapun kecuali haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, dan semoga kita semua bisa termasuk orang-orang yang beradab dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyya ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallima taslima katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi wa qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur man nasaraddin wahdhul man khazalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa'anna al bala'a wal waba'a wal zalazila wal mihana wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurul azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.